Ini. Oke guys, ini adalah salah satu ahlinya ahli di Belitung. Wish. Ini beliau adalah membuat apa Pak Deh? Jamur tiram Pak Deh? Bibit jamur tiram. Bibit indukan. Bibit indukan. Oke. Ini adalah Media jagung. ini media jagung ya. Ambil Pak Deh. Media jagung ini nanti putih semua, perlu waktu 1,5 bulan baru siap untuk bibit. Ya, berarti ini 1,5 bulan baru artinya baru full dan full putihnya. seperti ini ya. Nah, seperti ini lah. Oke, ini tanggal 30 bulan 6 ya kawan-kawan. Ya. Ini tanggal 6 ini baru dibuat. Nah, yang ini media berikutnya. Ini adalah media dari serbuk gaji dibanding kapur sebanyak 2,5% kali beras serbuk, ditambah lagi menir jagung. Menir jagung itu sebanyak 50% dari berat daripada berat serbuk. Nah, Bu. Keunggulannya apa, Pak De? Keunggulannya dia lebih cepat perambatannya. Jadi kalau jagung utuh ini itu perlu waktu 1,5 bulan kan? Oke, berarti jagung ini 1,5 bulan, kemudian yang ini 3 minggu. 3 minggu sudah full. Udah full. Sudah full, berarti siap untuk ditebar. Siap ditebar. Ini keunggulannya. Jadi media bekatul tadi lebih cepat ya Pak De? Iya, lebih cepat. Lebih cepat. Jadi itulah tuh 3 minggu dibanding dengan 1,5 bulan. Berarti kita hemat waktu sekitar 3 minggu ya untuk media yang baru. Pertama kali itu kan dimanapun orang buat bibit indukan F0 namanya kan, itu pakai air kentang. Pakai air kentang. Tapi air kentang ini apa ini? F0 ini siap jadi bibit yang kayak tebar seginian. Ini perlu waktu 4,5 bulan. 4,5 bulan baru bisa tebar. Iya tebar, karena apa? Ini kan mesti diturunkan di F1. F1 kan 1,5 bulan putih. F1 lagi diperbanyak jadi F2 disebar sebanyak 1,5 bulan. Jadi waktu untuk siap sebar ini berarti 1,5 bulan 11,5 kali 3 kan? Ya kan? Berarti 14,5. 14,5. Jadi ini saya tinggalkan. Cuman ini untuk saya buat untuk perbandingan saja. Jadi untuk media awalnya jagung dulu, baru ketemu yang berikutnya ya Pak De? Kentang dulu pertama. Ya, awalnya kentang, kemudian ke jagung. Jadi ke jagung itu kita bisa hemat sekitar 2/3 dari waktu yang ada berarti. Nah, itu dia. Yang terakhir sekarang pakai ini. Sekarang menggunakan bekatul. Bekatul serbuk gaji dengan kapur. Nah, itulah. Itu penyebabnya apa kira-kira Pak De? Kenapa dia lebih cepat? Penyebabnya kenapa? Dia satu lebih homogen. Lebih homogen. Kurang antara serbuk dengan bekatul dengan berarti sama-sama serbuk ya, maksudnya seperti itu. Tepung itu ya. Tepung. Nah, terus itu kan karena dia tuh teksturnya lebih lembut, jadi perambatan misil itu lebih cepat. Lebih cepat, itulah. Jadi karena dia lebih lembut tadi, lebih cepat dan waktunya lebih singkat. Nah, gitulah. Jadi dengan kita menggunakan ini bisa menghemat banyak waktu ya Pak De? Iya, nah itu. Jadi setelah ini jadi dibuat yang seperti ini ya? Ini baru dibibit, belum selesai nih. Ini baru dibibit. Di proses selanjutnya apa Pak De? Proses selanjutnya ini nanti kalau udah hari kedua pindah ke kumbung, ke rumah jamur. Ke rumah jamur. Nah, tinggal nanti kan misalnya dia masa inkubasi namanya. Inkubasi itu adalah masa pertumbuhan miselium bakar jamur. Nah, gitulah. Jadi nanti 1 bulannya ini penuh putih. Penuh putih. 1 bulan penuh putih. Putih kayak semua putih. Berarti nanti posisinya harus baring. Harus baring. Setelah sebulan posisinya horizontal berarti ya. Horizontal. Jadi kenapa mulai vertikal? Karena sifat akar ini pasti nyari bumi, nyari tanah. Jadi dia cepat turun, akarnya akan sampai ke pantat ini kan. Nah, udah putih baru kita balikkan. Berarti setelah posisinya penuh baru kita balikan. Fungsinya biar lebih cepat merambatnya ya Pak De? Nah itu dia. Bukan apa, ngasih kesempatan untuk apa? Untuk misrum keluar. Untuk misrum keluar. Kita buka nanti kertas ini kan. Kita buka ke sini. Nanti 6 hari kemudian tumbuh jamur. Jamur tiram. Jamur. Oke.
Mantap, 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 mantap. Jadi saya selalu membuat percobaan. Jadi dulu pertama kali aku belajar itu kan mesti pakai serbuk sengon. Serbuk sengon. Jadi seiring berjalan waktu, sengon Belitung kan terbatas, nggak ada. Apakah saya berhenti buat jamur? Jadi akhirnya saya buat eksperimen dengan kayu basing lah. Ada kayu nyatu lah, ada kayu, pokoknya kayu campur-campur lah. Kayu seru yang banyak bisa melihat. Nah, itu pertama kali memang saya gagal lah. Karena apa? Karena mungkin tekstur kayu itu kan lebih keras, ya. Udah gitu, cara kita sterilisasi itu kan sama waktunya. Nah, anggap 5 jam ya, kita bungkus untuk matikan bakteri. Kalau sengon waktu 5 jam itu mereka sudah masak, udah masak. Jadi misalnya pelapukan tuh udah mulai ada gitulah. Tapi kayu keras, kayu basing itu kan teksturnya keras. Jadi dengan waktu 5 jam itu mereka belum masak betul, bakteri pun belum mati. Nah gitu kan. Jadi akhirnya tambah waktu paling nggak 7 jam. Jadi solusinya penambahan waktu untuk sterilisasinya. Nah, dengan api panas tadi kan. Jadi ini Pak De, sebelum kita masukin bibit ini tadi, berarti ini kita sterilisasi dulu. Iya, sterilisasi. Selama 7 jam jadi. Iya, Oke. Nah, udah gitu ternyata hasilnya bagus. Jadi bisa sekarang biar nggak kayu sengon, kayu basing pun bisa kita buat. Jadi nggak ada masalah dari masing harus kayu apa aja berarti. Iya. Jadi untuk solusinya waktu sterilisasinya yang lebih panjang. Lebih panjang. Oke. Nah, udah itu ketiga saya buat eksperimen baru lagi, ya, dengan kayu karet. Jadi dulu kan ada asumsi bahwa saya baca-baca buku pun katanya karet nggak bisa. Ternyata bisa. Nah, itu pun kita juga nggak ada percobaan. Jadi kalau memang dari sawmill tuh atau dari pengrajin itu kita buat, memang nggak jadi. Kenapa? Dia kan masih ada getahnya. Jadi akhirnya saya coba saya diamkan selama 1 bulan. Tadi serbuk karet tadi. Nah, ternyata setelah sebulan kan dia kan udah kering, karetnya kan udah ada. Jadi juga akhirnya. Nah, sekarang apa aja? Sekarang intinya jadi kayu apapun bisa, cuman perlakuannya yang berbeda. Yang beda. Nah, itulah. Oke, mantap Pak De. Itulah. Inilah laboratoriumnya Pak De ya, kawan-kawan. Ini berada di desa Air Begantung, desa Kacang Butor ya, dusunnya Air Begantung. Kalau siapa yang mau belajar silakan hubungi beliau. Bagaimana harusnya. Ini adalah yang siap untuk ditebar. Kita nanti masukkan di rumah kubung ya Pak De? Iya. Oke. Sebulan sudah panen nih. Jadi setelah kita masukin sebulan sudah mulai bisa dipanen. Ya. Untuk satu ini sendiri Pak De bisa menghasilkan berapa? Satu log ini itu rata-rata bisa menghasilkan sekitar setengah kilo. Itu minimal setengah kilo lah. Minimal setengah kilo. Nah, setengah kilo. Berarti kan setengah kilo kita jual kan sekarang sekilo kan 40. Sekilo 40.000. Nah, berarti kan hasilnya 20.000. 20.000. Nah, sedangkan kalau secara ekonomis ini modalnya kan paling mahal, modal apa media, modal kerja, modal plastik, modal karet segala macam itu saya hitung adalah 4.800 termasuk mau kerja ya. 400. Hasilnya kan tadi kan berapa tadi? 20.000. Wih, mantap. Satu log kan lah untuk berapa tuh? Jadi untuk panennya sendiri Pak De sampai setengah kilo itu berapa lama? Itu kita anggap 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Berarti 3 bulan dari kita anggap 5.000 lah ya, kita pukul ke atas jadi bisa menghasilkan 20.000. Artinya dalam satu log ini kita bisa mengambil keuntungan 15.000 lah ya. 150% baru modal. Ya kan? Mantap deh. Sehat pula ya Pak De? Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini keuntungan aku buat bibit sendiri kan. Keuntungan selain terjamin kualitasnya, keduanya adalah kita tidak ada risiko dalam ekspedisi. Nah kalau kita ambil di Jakarta ya bibit ini, pertama kali adalah
kerusakan EBDC waktu di Perjalanan. kan pecah ya, nggak akan diganti itu. Nah terus sekarang suhu panas waktu di pengiriman, nah, itu kan dia kan dalam box ya, dalam box itu kan dia kan panas ya. Bisa jadi bisa mati karena panas sudah terlalu tinggi tadi. Anu apa tuh bibit dan mesul akan mati. Nah itu nggak ada yang diganti oleh pihak penjual dari Jakarta. EBDC nggak ada. Untuk satu botol seperti ini Pak De bisa menghasilkan berapa lok Pak De? Satu botol ini itu bisa kita buat sebanyak 30 lok. 30 lok. Kalau beli itu F2 ini itu rata-rata 25.000 dari Jakarta. Di Jawa. Per botol 25.000. Ya. Kalau kita buat itu modalnya paling-paling nggak sampai 1.000 nih. Wih, mantap. Ini kan sekarang jagung sekilo kan atau sebulan kan paling mahal 10.000 lah ya. Ya. 10.000. Satu kilo jagung ya. 1 kilo ini 1 kilo Medianya ini kan? iya 1 kilo menir ya. Menir. Itu kan paling 10.000. Kita buat itu nanti campur dengan serbuk bisa sudah jadi 30 botol. Mantap. 30 botol. Nah sekarang serbuk kan nggak beli itu. Biar beli kan sekarungan cuma sekitar 5.000. Iya. Berapa itu? Harganya? Berarti bisnis yang menguntungkan ya Pak De? Jadi satu kilo modal 10.000 tambah kapur 2% itu orang berapa lah kapur dulu nih kan murah itu kan. Kalau kita jual 30 itu baru F1 ya 30 F1 itu kalau beli ya itu kan 150.000. Nah, Satu. kali 30 kan berarti sekitar berapa itu? 400. 430.000 satu. Nah, 31 kan? Enggak. Buat dulu 150.000 satu. 150.000 satu. F0 ya. Ini menghasilkan 30. Berarti 4,5 juta Pak De? Setengah. Wih, mantap. Modal 10.000. Modal 10.000. Betul kan? Berarti kita cuman mainkan waktu aja Pak De ya? Ya. Jadi kalau kita tidak pakai sendiri, ini kan bisa kita turunkan. F0 itu adalah hidupan murni kan? Diturunkan menjadi F1. F1 itu satu botolnya jadi 30. Mantap. Kalau buat bibit sebar lagi, F1 dari F1 mas ya, dari F2 menjadi 30 lagi. Berarti F0 itu ya kalau kita turunkan menjadi F2 berarti menjadi 900 botol. 900 botol. Mantap. Kali 20.000. Ditambah lagi penemuan Pak D ini yang mempercepat pembibitan ya, bisa 3 minggu udah selesai ya. Mantap. Kalau kita bisnis untuk jual bibit ya, dari tadi 10.000 kalau kita jual menjadi F1 berarti kan menjadi 900 botol F2 jadi sebanyak F2 ya. Nah, ini F2. Tuh, F2. Ya. Ini tanggal 25 bulan 7 ya. Ya. Nah, jadi F0 menjadi F2 ini kan F0 nih. Nah, ini F0. F0 ini. Berarti indukan murni nih ya. Ini yang murni. Ya, ini kan, bisa diturunkan lagi. Nah, ini kan dari asalnya gen jamur. Gen jamur jadi F0. F0 itu baru nanti kita buka menjadi F1. F1 ada apa F1? F1. Biasanya ada apa? Ini F1. Iya kan? Ya, ini F1. Nah, ini ya. F1. Jadi nomor pertama F1 ya. Lihat kan? Ini F1-nya. F1, Ini F0, F0. F1, F1. ini F2 kan? F2. Nah, jadi ini kan indukan murni, Ya. namanya F0. F0. F0 adalah varietas 0, Ya. varietas unggulan. Yang pertama yang belum diturunkan. Iya, diturunkan menjadi F1, 30 botol. Ya, 3 botol. Udah itu jadi bibit sebar namanya F2. Jadi F1 ini kan jadi F2 kan menjadi 30 botol juga. Ya, berarti 900 jadi ya. Nah, 900 jadi ini. 900. Mantap. Nah, kalau dijual F2 ini saya berhitung satu botol 25.000. Kalau dijual F2. Iya, F2. Ini misalnya F0 ini langsung dijadikan kelok apa bisa Pak De? Bisa. Oh. Tapi kan istilahnya terlalu mahal. Terlalu mahal. Terlalu mahal gitu.
Jadi kalau kita untuk bisnis jualan, nah kita ada nggak begitu menguntungkan gitu. Jadi Bukan. kalau F0 dengan F2 kalau ditebar apakah hasilnya sama Pak De? Oh, beda. Beda. Lebih cepat dia. F0 lebih cepat? Lebih cepat pelepatannya. Lebih Oh. cepat. Lebih cepat. Oke oke Nah, oke. gitu. Sip. Mantap. Jadi detailnya kalau saya ingin saya tahu tutorial cara membuatnya secara detail ya mungkin lain kali. Iya, oke. Nanti sambil kita Nanti saya masukkan nomor HP-nya ya Pak De. boleh. Siapa tahu nanti ada Iya. teman-teman yang mau belajar atau gimana Boleh. bisa langsung dihubungi. Iya. Oke. Sip.